Engkau yang layak dimuliakan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih besar dibandingkan nama-Mu. Oleh sebab itu seisi sorga dan bumi berkata, kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan, untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Dikuduskanlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu, diagungkanlah nama-Mu. Sungguh besar, sungguh mulia, sungguh ajaib. Tiada pribadi yang seperti Engkau. Dan Engkaulah yang layak, satu-satunya yang layak menerima pujian, hormat dari setiap yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sore hari ini kami mau belajar bersama dengan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan berkata-kata, Tuhan berbicara atas kami. Kami rindu ada suara ilahi yang kami dengar. Oleh sebab itu bukakan telinga kami Tuhan. Engkau urapi telinga kami untuk kami tidak menjadi tuli akan kebenaran, namun kami mendengar dengan baik. Masing-masing kami menerima pesan dari Tuhan, pesan ilahi untuk kehidupan kami, tentang apa yang harus kami kerjakan, yang harus kami lakukan, menuntun langkah hidup kami, menyertai kami, menjadi terang kaki kami. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran, dan tidak ada kebenaran yang lain di luar daripada firman Tuhan. Kami mau belajar, dan kami mau dididik sebagai seorang murid. Mari Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kuasai kami, agar hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami benih ilahi. Saat benih itu ditabur, tidak dicuri oleh iblis, tapi akan bertumbuh, berakar, dan berbuah seperti yang Tuhan mau. Dan buah itu akan dinikmati banyak orang, dan dunia akan merasakan kasih Tuhan lewat hidup kami. Mari Roh Kudus berkati setiap kami. Roh hikmat, roh wahyu ada di tengah-tengah kami, sehingga saat firman diberitakan di tempat ini tidak ada firman yang sia-sia. Firman itu bekerja seperti yang Bapa mau, yang sanggup mengubah setiap hidup kami. Apa yang tidak baik menjadi baik, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab firman Tuhan adalah kuasa Tuhan. Sepatah dua patah kata dari firman-Mu akan mengubah seluruh aspek hidup kami, dan akan membawa kami dalam kesempurnaan demi kesempurnaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita akan belajar bersama-sama pada sore hari ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, saya rindu bahwa hidup kita benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ada satu pandangan yang diperbaharui oleh Tuhan, supaya kehidupan kita dalam menjadi seorang Kristen, menjadi orang beragama Kristen, itu bukan jadi Kristen yang biasa-biasa saja, namun menjadi Kristen yang luar biasa. Saya berdoa setiap kita adalah menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Bukan pribadi yang sekedar ikut-ikutan di dalam Tuhan, namun karena kita adalah dipanggil sebagai pengikut Kristus. Oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar. Kita buka Alkitab kita dari Matius 12. Matius 12 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-25. Kita baca ayat ini, kemudian kita akan belajar bersama-sama. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Sampai di sini dulu, kita pelan-pelan belajar. Ayat ini berkata, kembali ke ayat 22. Ada seorang yang kerasukan setan. Orang itu dibawa kepada Yesus, kemudian Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu atau orang yang kerasukan setan itu bisa sembuh. Di sini kita belajar bersama-sama bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Amin. Waktu kita menyebut nama Yesus, harusnya kita merasakan atau kita melihat kuasa yang sama seperti yang diberitakan oleh firman Tuhan. Seharusnya. Tapi seringkali entah kita sadar atau tidak sadar, seperti seolah-olah kuasa nama Yesus itu sudah berubah. Waktu kita menyebut nama Yesus, seolah-olah nggak ada kuasanya. Banyak orang Kristen menjadi frustasi, banyak orang Kristen menjadi putus asa karena merasa bahwa doanya nggak dijawab oleh Tuhan.
Benar ya? Dia merasa bahwa doanya itu biasa-biasa aja, sedangkan ayat firman Tuhan berkata bahwa doa orang benar itu besar kuasanya jika didoakan dengan yakin. Seharusnya kuasa nama Yesus gak pernah berubah. Tapi kenapa ada di bagian kelompok orang tertentu seolah-olah nama Yesus itu sudah gak ada kuasanya? Nama Yesus hanya untuk dipercayai sebagai juru selamat, tapi tidak dipercayai bahwa kuasanya melebihi apa yang ada di dunia ini. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa roh yang di dalam saudara dan saya itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini? Amin. Ayat ini membuktikan bahwa waktu orang kerasukan setan dibawa kepada Yesus, dia sembuh. Seharusnya orang kerasukan bertemu dengan kita, sembuh atau tidak sembuh? Sembuh dong. Kenapa sembuh? Karena ada Yesus dalam kita. Amin. Yesus di dalamku dan aku di dalam Yesus. Maka kuasa yang sama seharusnya ada di dalam diri kita. Saudara bukan Yesus, tapi Yesus ada di dalam diri saudara. Amin. Kita bukan Yesus, tapi Yesus ada di dalam diri kita. Yang berkuasa bukan kita, tapi Yesus yang ada di dalam kita. Artinya kuasanya harus tetap sama. Kepada Yesus orang itu dibawa. Waktu orang itu dibawa kepada orang Kristen, saya mau bilang orang kerasukan dibawa kepada orang Kristen, orang terikat kuasa kegelapan dibawa ke orang Kristen, harusnya orang itu bebas sembuh. Amin. Tapi seringkali sudah dibawa ke pendeta, dibawa ke orang Kristen, ke majelis, dibawa ke jemaat orang Kristen yang katanya dia percaya, kenapa tidak terjadi apa-apa? Nah ini kita mau belajar bersama-sama. Supaya saya berdoa, kita semua bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Amin. Jangan cuma mengandalkan satu orang. Kita memiliki kuasa yang sama waktu kita tinggal dalam pribadi yang sama. Dan mari kita aktifkan kembali kuasa itu. Supaya iman kita adalah iman yang mengguncangkan dunia, mengalahkan dunia. Amin. Kita jangan merasa, aku ini kan jemaat biasa, nggak bisa lah. Saya melihat pendeta aja nggak bisa ngusir setan. Itu yang salah bukan soal jemaat atau pendetanya. Yang salah adalah, benarkah Yesus ada di dalam kita? Kalau Yesus ada di dalam kita, seharusnya ada kuasanya. Amin. Kita belajar sama-sama. Ayat berikutnya. Ayat berikutnya berkata demikian. Ayat 23. Maka takjublah sekalian orang banyak itu katanya, ia ini agaknya anak Daud. Kehadiran kita sebagai orang percaya itu harus membuat dunia kaget. Dunia kagum. Kagum karena apa? Kehebatan kuasa nama Yesus. Amin. Karena kita dipanggil untuk mengenal dia dan untuk memperkenalkan dia. Halo. Kita dipanggil Tuhan untuk mengenal Tuhan dan memperkenalkan Tuhan. Waktu orang itu melihat kuasa Yesus, semua orang menjadi takjub. Nama Yesus akan ditinggikan, nama Yesus akan dipermuliakan jika kita orang percaya masih bisa menunjukkan kuasa nama Yesus di dalam kehidupan yang nyata. Amin. Kuasa nama Yesus bukan sekadar berita atau cerita. Kuasa nama Yesus adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa diganggu-gugat. Waktu orang sebut namanya, kuasanya bekerja. Itu yang seharusnya terjadi. Namun seringkali kenapa nama Yesus tidak mengandung kuasa? Saudara ingat kisah beberapa ada kisah yang mengatakan bahwa anak Sekewa pada waktu itu dia mengusir setan dalam nama siapa? Nama Yesus. Dia berkata demikian kepada orang yang kerasukan, demi nama Yesus, aku sumpahin engkau demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Dia percaya karena waktu dia melihat para rasul, dia melihat Paulus memberitakan nama Yesus, waktu disebut nama Yesus, nama itu berkuasa dan dapat menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, membebaskan orang yang terikat kuasa kegelapan. Pada waktu itu, anak-anak Sekewa mencoba untuk melakukan hal yang sama. Tapi apa yang terjadi? Bukan mereka mengusir setan, tapi mereka diusir sama setan. Bukankah nama yang sama yang mereka sebut, nama yang sama yang mereka pakai, nama yang sama yang dipakai oleh para rasul, nama yang sama yang dipakai oleh anak-anak Sekewa. Tapi kenapa kuasanya berbeda?
Dengan nama yang sama yang saya pakai untuk mendoakan orang. Dan nama yang sama yang saudara pakai untuk mendoakan orang. Tapi kenapa seringkali kuasanya berbeda? Seharusnya kuasa nama Yesus tetap sama. Amin. Tidak pernah berbeda. Yang membuat beda adalah ayat 24. Kita lanjutkan. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Lanjut. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Kita berhenti di ayat ini. Yesus sedang berbicara tentang kerajaan setan. Yesus sedang berbicara tentang sebuah kota. Yesus sedang berbicara tentang rumah tangga. Namun apa korelasinya dengan kuasa nama Yesus? Apa hubungannya dengan kuasa nama Yesus? Sangat berhubungan. Kalau Yesus kali ini berbicara tentang kerajaan setan, saya mau berbicara tentang kerajaan Allah. Amin. Yesus berkata, jika dia waktu itu dituduh menggunakan kuasa setan, kuasa Beelzebul untuk mengusir setan, maka kerajaan setan itu sedang terpecah-pecah. Mana mungkin setan ngusir setan? Jika setan ngusir setan, artinya kerajaannya itu terpecah. Ada yang lebih berkuasa, ada yang lebih disingkirkan, sehingga kerajaan itu tidak akan kuat. Dan sadar atau tidak sadar, hal itu juga terjadi dalam gereja Tuhan, dalam kerajaan Tuhan. Kalau gereja Tuhan tidak sepakat atau terpecah-pecah, saling mengusir satu dengan yang lain, saling memusuhi satu dengan yang lain, saling membenci satu dengan yang lain, maka kerajaan Allah di muka bumi ini tidak akan menjadi kuat. Dan kuasa nama Yesus juga tidak akan menjadi kuat. Karena apa? Kerajaannya terpecah-pecah. Saudara, kalau kita belajar banyak hal, gereja semakin bertambah, jumlah orang percaya pertambahannya itu cuma sedikit jumlahnya. Tapi gereja bertambah terus setiap tahun. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa gerejanya bertambah, jumlah orang percayanya nggak bertambah? Karena kerajaan Tuhan sedang terpecah-pecah, sehingga kuasanya tidak bekerja. Kalau kerajaan Tuhan tidak terpecah-pecah, saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja, lawatan Tuhan terjadi, mujizat terjadi, dan pertobatan pasti terjadi di mana-mana. Amin. Semakin terpecah-pecah gereja Tuhan, semakin terpecah-pecah kerajaan Allah, semakin susah pertobatan. Begitu juga dengan diri kita. Semakin diri saudara terpecah-pecah, semakin kuasa Tuhan tidak bekerja dalam hidup saudara. Apa maksud? Saudara datang ke sini untuk apa? Beribadah. Waktu saudara beribadah, saudara datang kepada Tuhan. Fokus pikiran saudara, hati saudara, tubuh, jiwa, dan roh saudara itu ada di mana? Benarkah engkau benar-benar ada dalam gereja? Saudara bisa tubuh saudara ada dalam gereja, tapi pikiran saudara di luar gereja. Kita sedang beribadah, tapi pikiran kita di pekerjaan. Kita sedang beribadah, tapi pikiran kita ada di tetangga. Kita sedang beribadah, tapi pikiran kita di tempat lain. Ibu-ibu boleh duduk dengan rapi, dengan enak di dalam gereja, tapi pikiran ibu-ibu masih dalam masakan. Pernah seperti itu? Bapak-bapak mungkin duduk dalam gereja dengan enjoy, enak kelihatannya, diam, tapi pikirannya pulang gereja mau ngapain? Saya kasih contoh. Kita beribadah sekarang. Tiba-tiba Mas Mudi terpikir, udah yang maju ini ban berapa ya?
Ini truk yang maju ban berapa? Padahal dia sedang duduk di gereja, tapi pikirannya ada di plasmen. Ngerti maksud saya? Itu berbicara tentang dirimu sedang terpecah-pecah. Kasihan yang jadi supir, sekarang yang jadi guru. Tempatnya ada di gereja sekarang, tapi masih mikir, waduh tugas sekolah belum selesai, laporan belum selesai. Oh yang lalu yang waktu habis ujian, waduh masih tugas isi raport, harus ini begitu. Padahal tubuhnya sedang ada dalam gereja, tapi pikirannya ada di luar gereja. Itulah yang saya maksud, kerajaan Allah sedang terpecah-pecah. Diri kita sedang terpecah-pecah. Sehingga waktu saudara berdoa, seolah-olah doa saudara nggak berkuasa. Kenapa? Apa yang buat nggak berkuasa? Bukan nama Yesus nggak berkuasa lagi, karena tubuh, jiwa, dan roh kita belum sepakat. Tubuh, jiwa, dan roh kita belum sepakat. Saudara lagi sakit, ya. Saudara berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, doa orang benar, besar kuasanya jika didoakan dengan yakin. Aku berkatakan aku sembuh dalam nama Yesus. Tapi kata dokter, sembuhnya nggak bisa cepat. Teringat aja, aduh, saya harus tetap minum obat. Karena kalau saya nggak minum obat, saya nggak bisa sembuh. Pernah terpikir seperti itu? Tubuh, jiwa, dan roh kita belum sepakat. Sehingga itu dikatakan doa orang benar itu besar kuasanya jika didoakan dengan yakin. Yakin itu sepakat. Tubuh, jiwa, dan rohmu sepakat. Tubuh, jiwa, dan rohmu berkata ya. Sekalipun ada suara-suara dari luar mengatakan nggak mungkin, kau berkata tetap mungkin. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Sekalipun orang-orang dari luar berkata, nggak mungkin bisa begitu, engkau tetap berkata, tetap mungkin. Sebab Yesus adalah jawaban. Apa ya? Mungkin hari ini saudara melihat segala sesuatu dalam hidup saudara seolah-olah tidak baik. Semua nggak baik. Yang mau nikah bingung menentukan tanggalnya kapan, bulannya kapan, ada. Gak baik. Sehingga waktu berdoa juga penuh dengan kebimbangan. Kapan ya Tuhan? Bulan ini katekisasinya belum selesai. Bulan depan pekerjaan masih banyak. Maka perlu didorong, yakinkan dirimu. Bulan sekian, tanggal sekian, selesai. Bisa nggak bisa? Bisa. Nama Yesus tetap berkuasa. Amin. Nama Yesus tetap berkuasa. Kita harus belajar meyakinkan pikiran kita. Kita harus belajar meyakinkan hati kita. Kita harus belajar supaya tubuh, jiwa, dan roh kita sepakat mempercayai bahwa kuasa Tuhan itu besar dan ajaib. Jangan biarkan diri kita terpecah-pecah. Sehingga seperti yang dikatakan Yesus, waktu itu kerajaan terpecah-pecah pasti binasa. Pasti binasa. Kenapa banyak gereja yang bubar? Karena terpecah-pecah. Kenapa banyak iman yang hilang? Karena terpecah-pecah. Kenapa banyak orang tinggalkan Tuhan? Karena selama ini dia terpecah-pecah, nggak pernah serius dengan Tuhan. Ayo, yang pernah hilang kembali lagi, jujur. Dulu terpecah-pecah nggak? Terpecah-pecah antara Tuhan dan cinta. Asik. Asik. Sehingga mana yang lebih berat? Ikut Tuhan, menderita. Asik. Ngikutin cinta, bahagia. Tapi endingnya menderita.
Dan akhirnya kembali lagi kepada Tuhan. Haleluya. Jangan dicontoh, saudara. Biarkan itu cuma menjadi kenangan masa lalu. Untuk cerita supaya orang-orang belajar bersama. Bahwa ternyata terpecah-pecah itu gak enak. Pasti binasa. Bersyukur Bapak itu baik. Waktu ngelihat dia dari kejauhan, Bapak segera datang memeluknya. Nakku, akhirnya kamu kembali lagi, nak. Kan jarang taat nah. Untung Tuhan itu baik. Amin. Dia akan menerima siapapun yang sudah hilang, dia mau kembali lagi, dia terima. Tuhan tidak pernah gini. Waktu kau tinggalkan dia menjadi kecewa pasti. Tapi dia tidak akan membencimu seumur hidup. Waktu engkau tergerak hatimu kembali kepada Tuhan seperti anak yang hilang, Tuhan akan menerima engkau kembali. Saya percaya, jika Bapak Ibu Saudara punya pergumulan dalam keluarga, yang Tuhan mau adalah jangan terpecah-pecah antara suami dan istri. Jangan terpecah-pecah antara orang tua dan anak. Sepakat, seia sekata. Semua pergumulanmu, semua masalahmu, doakan bersama, percaya bersama bahwa Tuhan akan menolong. Dan mujizat pasti terjadi. Masalahnya sepakat itu gak gampang. Yakin itu gak semudah yang kita baca. Doa orang benar itu besar kuasanya jika didoakan dengan ngomongnya gampang. Ngelakuinnya gak segampang yang kita ucapkan. Karena yakin itu butuh kesepakatan. Kesepakatan bersama. Loh, saya udah berdoa mas bertahun-tahun. Mujizat gak pernah terjadi dalam keluarga saya. Sekarang saatnya. Latih tubuh, jiwa dan rohmu. Sepakat. Aku percaya. Jangan ngomong lagi gak mungkin. Mungkin. Jangan ngomong gak pasti. Pasti. Jika apa? Jika dalam nama Yesus. Saya selalu ngomong sama orang kalau saya penginjilan, nama Yesus itu bukan mudah-mudahan. Nama Yesus itu kepastian. Kalau engkau mau ikut Yesus itu bukan mudah-mudahan. Kalau engkau percaya nama Yesus itu gak ada mudah-mudahan kok ditolong. Mudah-mudahan aku selamat. Mudah-mudahan aku diberkati. Mudah-mudahan aku mengalami ini. Mudah-mudahan aku ngalamin itu. Enggak. Nama Yesus itu kepastian. Amin. Waktu engkau percaya dalam nama Yesus, aku diberkati. Gak ada kata mudah-mudahan. Dalam nama Yesus aku ditolong. Gak ada kata mudah-mudahan. Biar yang mudah-mudahan diambil sama yang lain. Kita ambil yang kepastian. Amin. Harus pasti. Waktu kita yakin pasti, maka itulah yang terjadi. Karena kerajaan Allah tidak terpecah-pecah. Diri kita tidak terpecah-pecah. Kita lanjut ke Mazmur. Mazmur 103 ayat yang pertama dan kedua. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Berhenti di sini dulu. Di sini dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Sepertinya kata-kata ini biasa saja, tapi ini mengandung makna yang luar biasa. Kenapa Daud harus berkata-kata dengan jiwanya? Daud gak menyuruh orang lain. Daud gak berbicara dengan pribadi yang lain atau selain dirinya. Daud berbicara dengan jiwanya. Saya terberkati waktu saya membaca buku seorang hamba Tuhan yang sedang bahas masalah ini. Saya terberkati sekali. Saudara, berapa kali saudara kita berdoa waktu tengah malam? Jangan tengah malam, kita berdoa malam-malam. Tiba-tiba rasa ngantuk kita lebih besar dibandingkan rasa rindu kita sama Tuhan. Seberapa sering kita berdoa, waktu kita sedang berdoa, tiba-tiba, ini tiba-tiba,
rasa capeknya kita, rasa lelahnya kita itu lebih besar dibandingkan rasa rindunya kita sama Tuhan. Saya percaya kita sering. Tiba-tiba waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita ngerasa, aduh saya capek, saya mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan sambil berbaring. Berbaring menyembah Tuhan gak lama tadinya loh, niatnya 1 jam. Niatnya. Tapi karena sambil berbaring, gak sampai 1 jam, jangankan 1 jam, 5 menit aja gak nyampe. Pernah saudara? Saya pernah satu ketika, saya sujud dari malam sampai pagi. Kalau tengah malam itu, kan kebiasaannya berdoa. Waktu saya doa tengah malam, saya sujud. Saya pengen doanya itu posisi sujud. Waktu saya amin, ternyata sudah pagi. Ternyata rasa ngantuk saya lebih berat, lebih besar dibandingkan rasa kerinduan saya dengan Tuhan. Saya rindu untuk nyembah Tuhan. Saya rindu untuk berdoa. Saya rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi jiwa saya seringkali mengatakan kepada saya, aku capek, aku lelah, aku mau tidur. Dan berujung kita mengizinkan jiwa kita lebih besar, lebih kuat dibandingkan roh kita. Dan kita memilih untuk tidur. Waktu jiwa kita berkata, aku capek, aku mau istirahat, aku mau berhenti sejenak, aku mau berbaring sebentar. Kita mengiyakan jiwa kita, sehingga jiwa lebih berkuasa dibandingkan roh. Itu yang membuat kuasa Tuhan semakin melemah dalam diri kita. Firman Tuhan katakan, yang lebih besar di dalam kita itu seharusnya apa? Roh yang di dalammu lebih besar dibandingkan semua yang ada di bumi ini. Tapi seringkali yang lebih besar itu bukan roh, tapi jiwa kita. Makanya Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan ini diulang di ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Dia katakan lagi, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini Alkitab itu jika mengulang-ulang beberapa kali, itu adalah sesuatu hal yang penting yang perlu kita pelajari. Daud mengulang 2 kali dalam 1 pasal. Dia ulang 2 kali, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia mengingatkan kepada jiwanya. Dia sedang belajar mentertibkan jiwanya. Dia sedang belajar melatih jiwanya. Yang membuat Daud sangat berkenan di hadapan Tuhan, itu karena dia suka menyenangkan hati Tuhan dengan pujian penyembah. Dia suka nyembah Tuhan. Dia suka tinggikan Tuhan. Dan untuk menjadi pemuji dan penyembah itu gak gampang. Gak gampang. Itu butuh jiwa yang didisiplinkan. Itu butuh jiwa yang ditertibkan. Nyanyi itu mudah, tapi nyembah itu gak mudah. Alkitab katakan, kalau saudara dan saya datang kepada Tuhan, itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Tapi seringkali kita datang dengan segenap hati, jiwanya nggak ada. Karena jiwanya ke tempat lain. Kemudian kita berasumsi, Tuhan kan melihat hati. Ingat, Tuhan mau kita mengasihi Dia bukan dengan hati aja, tapi jiwa kita juga harus mengasihi Dia. Amin. Jiwa kita juga harus mengasihi Dia. Harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Paulus mengatakan, jika akal budiku berdoa, rohku tidak berdoa. Tapi Paulus mengajarkan supaya kedua-duanya sepakat berdoa. Makanya kalau berdoa bukan cuma berbahasa roh toh, tapi ada juga bahasa manusia. Supaya roh berdoa dan akal budi juga ikut berdoa.
Sehingga waktu datang sama Tuhan itu dengan segenap jiwa, segenap hati, dan segenap akal budi. Berbahasa roh itu bagus. Bahkan kalau perlu kita semua berdoa minta supaya kita punya karunia berbahasa roh. Tapi bukan cuma berbahasa roh. Akal budi kita juga harus ikut berdoa. Jiwa kita juga harus kita latih untuk berdoa. Supaya kita nggak berdoa sambil tiduran. Kita nggak berdoa sambil yang lain. Ya kan? Dan saya sangat terberkati dengan saudara kita. Waktu saya merenungkan, mau bawakan firman ini, saya renungkan tentang kehidupan mereka. Karena mereka waktu mau pegang kitab mereka harus membasuh diri. Harus dalam posisi yang kudus. Bersih, kudus. Waktu mereka sembahyang, kentut batal. Bener ya? Kentut tuh batal. Tapi kita seringkali sembarangan. Pegang ini asal-asalan. Nggak masalah sih. Kita harus mencintai ini dimanapun kita baca. Nggak harus kita cuci tangan, cuci kaki dulu. Tapi waktu kita sembahyang datang sama Tuhan, nggak boleh sembarangan. Nyingkrang sebelah waktu berdoa, ya jangan. Kita sedang menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Ya kan? Kita harus, bagaimana cara kita menghargai Tuhan dan menghormati Tuhan. Jangan kalah dengan orang dunia. Jika orang dunia bisa menghargai, menghormati Tuhan mereka, kita yang benar-benar bertemu dengan Tuhan semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi, yang penuh dengan kuasa, waktu kita sebut namanya kuasa yang terjadi, masakan kita lebih sembarangan dibandingkan orang dunia. Seharusnya kita lebih mengerti bagaimana cara kita memperlakukan Tuhan kita. Amin. Mari kita sama-sama belajar untuk mentertibkan jiwa kita seperti yang Daud ajarkan. Daud berkata dengan jiwanya sendiri, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan dia ulang-ulang, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia gak mau jiwanya itu selalu ngomong aku capek. Daud itu hari-harinya pergi perang. Dan waktu dia perang, dia menang terus-menerus. Sampai ada pujian, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Satu ketika jiwanya Daud sedang malas. Saudara ingat? Waktu Daud jiwanya sedang malas, dia tidak lagi berapi-api untuk berperang bersama dengan Tuhan. Dia berdiam diri di sotoh kerajaan. Dia ngelihat ada bidadari cantik lagi mandi. Ada bidadari cantik lagi mandi. Apa yang terjadi? Jatuh dalam dosa. Dari kejadian itu Daud belajar apa yang harus didisiplinkan Tuhan. Jiwa. Sehingga kita harus berapi-api terus dalam Tuhan. Amin. Jiwa kita harus berapi-api. Jangan hanya roh kita yang kita suruh berapi-api, tapi jiwanya gak berapi-api, melempem. Nggak bisa gitu, harus sepakat bersama. Tubuh, jiwa, dan roh itu harus sepakat. Aduh aku capek mas, aku letih, aku nggak bisa kalau gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi saya berdoa, tubuh, jiwa, dan roh kita bisa sepakat untuk mengasihi Tuhan. Amin. Tubuh, jiwa, dan roh kita tidak terpecah-pecah, supaya kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Dan jika kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, saudara nggak perlu capek-capek. Kita nggak perlu capek-capek. Terus kita kalau penginjilan tuh merasa aduh capek sekali, udah nginjilin berkali-kali tapi nggak ada yang bertobat, nggak ada yang mau terima Yesus. Percayalah, jika kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita,
kita nggak akan secapek itu untuk menginjili orang. Dan pasti ada orang yang menerima Yesus lewat hidup kita. Amin. Karena tadi terjadi di Matius 12 tadi berkata, waktu orang-orang itu melihat kuasa Tuhan bekerja, mereka menjadi takjub. Mereka menjadi takjub. Mereka terheran-heran. Sehingga Alkitab mencatatkan semakin hari yang mengikut Yesus itu semakin banyak. Begitu juga hidup kita, jika kita melekat dengan Tuhan, jiwa kita bisa kita disiplinkan untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan lewat hidup kita. Jumlah pengikut Yesus itu harus semakin bertambah. Saya katakan sekali lagi, gereja makin bertambah. Tapi jika jumlah orang percaya tidak semakin bertambah, itu bukan suatu pergerakan rohani. Itu hanyalah perpindahan jemaat saja. Itu bukan lawatan besar-besaran. Itu bukan panen raya. Itu bukan panen jiwa. Panen jiwa yang sesungguhnya adalah banyak orang ketemu Yesus. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan menjadi kenal dengan Tuhan. Orang yang tidak percaya bisa menjadi percaya. Itu panen jiwa yang sesungguhnya. Seharusnya lewat hidup kita. Jika gereja semakin bertambah, jumlah orang percaya harusnya semakin bertambah. Kita nggak boleh gagal dalam hal ini. Saya percaya bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi saksinya Kristus. Amin. Karena kita dipanggil untuk mengenal Dia dan untuk memperkenalkan Dia. Saya berdoa setiap kita dipakai Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan. Dipakai Tuhan dengan hikmat, dengan kemuliaan, dengan wibawa, dengan kuasa. Sehingga lewat hidup saudara dan saya, akan banyak orang melihat kuasa Tuhan bekerja. Mujizat Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kalau kita sepakat iya sekata, percaya saja. Jangan yang satu percaya, yang satu nggak percaya. Itu terpecah-pecah namanya. Nanti mulai dipraktekkan, kita praktekkan sama-sama. Pasangan suami istri, percaya. Anak dengan orang tua, percaya. Satu keluarga, percaya. Maka seisi dunia akan diguncangkan. Karena beberapa murid Yesus berdoa, sepakat, seia, sekata. Seluruh bumi, seluruh dunia diguncangkan. Waktu menjelang Pentakosta, murid-murid Yesus hanya sepakat, seia, sekata, sehati. Mereka ngapain? Berdoa, berkumpul dan berdoa. Kesepakatan mereka, kesehatian mereka, itu mengguncang dunia. Saya selalu berdoa. Setiap kali saya merenungkan firman Tuhan, saya merenungkan begini. Orang zaman dulu waktu berdoa, waktu nyembah Tuhan, itu ada reaksi alam. Petrus di penjara, tiba-tiba ada reaksi alam. Lepas dituntun sama malaikat. Paulus di penjara, waktu dia memuji Tuhan, ada reaksi alam. Semua belenggu terlepas. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, reaksinya apa? Ini yang harus kita renungkan sama-sama. Terjadi reaksi enggak? Seharusnya dalam pujian penyembahan kita tetap harus ada reaksi. Kuasa Tuhan dinyatakan. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan bertahta di atas pujian. Waktu kita nyanyi, harusnya ada reaksi. Ada sesuatu yang terjadi. Kami bersyukur sering melihat waktu kita memuji, menyembah, reaksi terjadi. Waktu datang orang yang terikat kuasa kegelapan, kita memuji Tuhan, terjadi reaksi.
Hari Rabu kemarin, waktu kita nyembah Tuhan, terjadi reaksi. Loh benar. Waktu kita nyembah Tuhan di sini. Kalau hari Rabu kita doa puasa. Yang mau puasa-puasa, yang enggak. Yang ada kita doa setiap hari Rabu. Hari Rabu kemarin, kita 4 orang. 4 orang. Tiba-tiba. Di bagian sini. Di tengah ini. Ada suara yang kita tidak tahu itu suara siapa. Ikut nyanyi sama kita. Lagunya apa? Saat ku menyembahmu. Ya. Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian. Yang lain nyanyi, saya diam. Ini suaranya siapa ya? Suaranya itu tidak seperti suara laki-laki, tidak seperti suara perempuan. Dia merdu sekali dengan nada yang tinggi. Sepanjang kita nyanyi, dia ikut nyanyi, dia ikut nyembah. Hal ini dari beberapa tahun yang lalu kami sering merasakan ini, dan ini mulai lagi terjadi di sini. Dulu awal-awal kami membuka ibadah di tempat ini, kami selalu berdoa setiap pujian kami naikkan, itu harus terjadi reaksi. Ada kuasa Tuhan bekerja. Dulu tetangga itu merasa kalau kita memuji Tuhan, kita cuma 4 orang itu seperti ratusan orang. Terdengar di tetangga. Banyak orang ikut menyanyi. Katanya, padahal kita cuma 4 orang. Hari Rabu kemarin kita mulai lagi, kita cuma 4 orang. Yang datang cuma 4 orang. Ternyata ada satu pribadi yang saya tidak lihat, yang saya tidak ngerti. Itu siapa? Yang mendengar suara itu saya sama Mas Dedi. Suaranya bagus sekali. Merdu sekali. Dia bukan suara seperti seorang perempuan dan bukan suara seperti seorang laki-laki. Tapi merdu sekali dengan nada yang begitu tinggi. Saya menikmati pujian-pujian yang dinaikkan. Dan saya merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Seharusnya waktu kita memuji Tuhan, ada hal-hal demikian terjadi dalam hidup kita. Kita merasakan ada kuasa supranatural terjadi. Kuasa Tuhan terjadi. Amin. Mari kita sama-sama. Kita tutup Alkitab kita nyanyikan lagu yang tadi. Kita sembah Tuhan bersama.